Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizky dari kelas 2C D3 Teknik Listrik. Ingin mepresentasikan hasil tugas transmisi dan distribusi sistem tenaga listrik saya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan grid fix atau grid distance? Jelaskan fungsi dan tujuannya. Grid fix atau jarak grid adalah jarak minimum yang diperlukan antara dua konduktor atau antara konduktor dan permukaan tahanan terdekat dalam peralatan listrik. Fungsi utamanya adalah untuk mencegah pelanggaran isolasi yang dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau kebocoran listrik. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan peralatan listrik dengan mencegah kebocoran atau hubungan arus pendek yang dapat menyebabkan kecelakaan listrik atau kerusakan peralatan. Semakin besar grid fix distance, semakin besar pula keamanan peralatan listrik. Pertanyaan kedua, dalam pemasangan kondisi menara transmisi disesuaikan dengan lebar gawang span yang mengikuti standar. Sebutkan jarak gawang berdasarkan bilangan nominal pengantar sesuai standar yang ada di Indonesia. Jelaskan bagaimana jarak tersebut menjadi sangat penting dan mengapa ada menara khusus. Di Indonesia, jarak gawang span dalam pemasangan konstruksi menara transmisi biasanya disesuaikan dengan tegangan nominal pengantar sesuai standar yang berlaku. Misalnya untuk tegangan nominal tertentu, seperti tegangan ekstra tinggi atau tegangan ultra tinggi, jarak gawang akan lebih luas dibandingkan dengan tegangan rendah atau menengah. Jarak gawang yang sesuai sangat penting, karena yang pertama untuk kestabilan struktural. Jarak gawang yang tepat dapat memastikan kestabilan struktural menara transmisi. Dengan mengikuti standar yang ditetapkan, dapat meminimalkan risiko kegagalan struktural yang dapat berdampak pada keselamatan dan keandalan jaringan transmisi. Yang kedua, pengurangan tegangan puncak. Jarak gawang yang optimal membantu dalam pengurangan tegangan puncak pada konduktor dan isolator, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi transmisi dan mengurangi kerugian energi. Yang ketiga, pencegahan kegagalan. Dengan mengikuti standar yang ditetapkan, menara transmisi dapat dirancang untuk mempertimbangkan beban, angin, dan kondisi lingkungan lainnya dengan baik. Hal ini membantu mencegah kegagalan yang disebabkan oleh beban yang berlebihan atau kondisi cuaca ekstrim. Adanya menara khusus juga penting untuk mengakomodasi kondisi khusus seperti topografi yang sulit atau lintasan yang panjang. Menara khusus ini dirancang secara khusus untuk memenuhi tuntutan teknis dan lingkungan tertentu yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh menara standar. Yang ketiga, saluran pendek nilai kapasitansi pengantar dapat diabaikan sehingga pengantar ekuivalen dengan impedansi R dan XL. Maka saluran transmisi dimodelkan sebagai berikut. Gambar di bawah yaitu rangkaian saluran transmisi pendek. Dari gambar diketahui VS sama dengan IRZ sama PR, IS sama dengan IZ, di mana VS sama dengan tegangan di ujung pengirim, PR sama dengan tegangan di ujung penerima, IS sama dengan arus di ujung pengirim, IR sama dengan arus di ujung penerima. Yang kedua, saluran transmisi menengah. Pada saluran menengah, nilai kapasitansi pengantar tidak dapat diabaikan, sehingga pengantar dimodelkan dengan impedansi pengantar R dan XL, dan kapasitansi yang dapat dimodelkan dalam bentuk nominal T dan 2 sebagai berikut. Gambar di samping yaitu gambar rangkaian saluran transmisi menengah untuk nominal T.
dan di bawah yaitu yang kedua saluran transmisi menengah. Berikut adalah gambaran dan saluran transmisi menengah nominal 2 dan bisa dilihat rumus-rumusnya di bawah. Yang ketiga saluran panjang. Saluran panjang nilai kapasitansi dan impedansi pengantar R dan XL diasumsikan terdapat sepanjang pengantar hingga batas tak hingga. Untuk itu dilakukan metode pendekatan berevikalen panjang sebagai berikut. Berikut adalah gambaran yang saluran transmisi panjang. Presentasi saluran transmisi saluran panjang. Misalkanlah Z impedansi persatuan panjang, Y admitansi sun persatuan panjang, I panjang saluran. Maka untuk mencari rumus-rumusnya, PS sama dengan VR cos H per ZY, I tambah ZK, IR sin H, akar ZY, IS sama dengan IR cos H, akar ZY, tambah VR, IZ atau ZK sin H, akar ZYL, atau VR sama dengan VS cos H, akar ZYL, dikurangi IS ZK sin H, akar ZYL, IR sama dengan IS cos H, akar ZYL, dikurangi VS atau ZK sin H akar ZYL, di mana akar ZY sama dengan ZK sama dengan impedansi karakteristik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.